Lalu kita sholat, berdiri, tegak. Kita berdiri itu kena kemampuan kita berdiri. Kalau nggak sanggup berdiri kan nggak mungkin bisa berdiri. Nah, yang berdiri itu siapa? Salatullah, salamullah, ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah, ala yasin Habibillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilayhi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Ilahi anta maksudi wa ridha rahmatihi a'adini Muhammadaka. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita ditakdirkan Allah dapat hadir bersama di Masjid Al-Yakin ini dalam rangka kita melaksanakan salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan amal ibadah kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kemudian setelah kita melaksanakan amal ibadah subuh, kita lanjutkan dengan ta'lim. Yang pada kesempatan ini bagi saya merupakan pengajian pertama setelah kita libur selama bulan Ramadan. Walaupun sebenarnya di bulan Ramadan itu pengurus tidak meliburkan. Nah, saya ada jadwal untuk mengisi di bulan Ramadan. Tapi saya tidak dapat mengisinya karena kondisi kesehatan kurang sehat. Setelah pulang dari umroh, rupanya ya Allah memberikan cobaan sehingga tidak sehat. Alhamdulillah pagi ini kita dipertemukan Allah untuk melanjutkan kajian kita yang terputus sebelum karena kita berpuasa bulan Ramadan kemarin. Karena itu pada kesempatan ini walaupun sudah agak terlambat, ya, di bulan Syawal ini saya atas nama pribadi maupun atas nama keluarga mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri dan mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan amal ibadah kita selama bulan Ramadan juga mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Pada kesempatan ini saya mengajak kita untuk melihat dan mengkaji tentang rukun sholat. Tapi kajian rukun sholat ini tentu dari perspektif tasawuf. Kita tidak akan membahasnya secara mendalam dalam perspektif fikihnya. Ya, nah dalam fikih tentu banyak pendapat, ya, ada khilafiyah yang kita tidak akan membahas itu, tapi bagaimana kita melihat rukun sholat ini dari perspektif tasawufnya. Ketika kita bicara tentang sholat, kita sudah paham semua. Ada yang wajib, 5 waktu, ada yang sunnah. Tapi bagaimana pelaksanaan kita dalam melaksanakan sholat ini? Dari sudut fikih, cara-caranya sudah jelas. Walaupun ada terjadi perbedaan-perbedaan
bagaimana cara mengangkat tangan ketika takbir, bagaimana cara kita berdiri, apa kaki kita seperti apa. Nah, itu tidak kita akan bahas itu. Kita tidak membahas itu. Nah, itu ranahnya ranah fikih. Silakan nanti diperdalam, diperjelas dengan ustadz yang mengajarkan fikihnya. Kita akan melihat sholat itu dari perspektif tasawufnya. Apa sih sholat? Jelas kalau dalam fikihnya sholat itu adalah ad-du'a muftatahatum bitakbir wa muftatamatum bitaslim bisaraitin wa arkanin maksusah. Jadi sholat itu sekumpulan doa yang dimulai dengan takbir dan disudahi dengan salam dengan syarat rukun yang tertentu. Ini definisi sholat dalam pandangan ulama fikih. Jadi sekumpulan doa yang dimulai dengan takbir, disudahi dengan salam dengan syarat rukun yang tertentu tadi. Ya. Lalu kalau dilihat dari sudut pandangan tasawuf, apa sebenarnya sholat itu? Ya, kalau di fikih jelas tadi kan sekumpulan doa. Sholat itu sebahagian ulama tasawuf memahaminya penyaksian zat kepada sifat. Nah, jadi salat itu adalah penyaksian zat kepada sifat. Kenapa demikian? Kalau kita katakan kita melaksanakan salat, kira-kira fasilitas yang kita pakai itu punya kita apa bukan? Nah, kita berdiri, kenapa kita berdiri? Karena kita kuat. Nah, kuat itu kodrat Allah. Kita punya keinginan itu muncul iradat Allah. Kita bisa melihat itu dengan basar Allah. Kita bisa mendengar itu sama Allah. Kita bisa baca ini dan itu dalam bacaan-bacaan salat itu ilmunya Allah. Nah, kalau kita katakan kita melaksanakan salat, andaikan Allah tanya, itu kaum berdiri itu kuasa aku, yang kuasa kamu mana? Itu kamu melihat itu basar aku, basar kamu mana? Kau mendengar itu sama aku, yang sama kamu yang mana? Ya enggak ada. Semua ternyata fasilitas ini milik Allah. Ya. Kalau fasilitas itu milik Allah, ya, kodrat milik Allah, iradat milik Allah, ilmu milik Allah, basar, sama, kalam, itu semuanya milik Allah. Kalau kita menyadari itu milik Allah, kenapa kita ngaku punya kita? Bahkan semenjak kita mendengar azan, ya, hayya 'alas shalah, kita jawab la haula wala quwwata illa billah. Katakanlah kita masih di rumah nih. Lalu kita dengar azan, hayya 'alas shalah, la haula wala quwwata illa billah. Kita hafal semua itu. Tapi tahu nggak maksudnya? Tidak ada daya, tiada upaya melainkan dengan Allah. Tidak ada kemauan, tidak ada kemampuan melainkan dengan Allah. Nah, kalau kita sudah mengatakan tidak ada kemauan, tidak ada kemampuan kecuali dengan Allah,
Lalu kita berangkat. Ya, berjalanlah kita. Yang tidak ada kemampuan kita untuk melaksanakan perintah, tidak ada kemampuan kita untuk meninggalkan larangan. Ya. Tidak mampu kita melaksanakan perintah. Tak mampu pula kita meninggalkan larangan, melainkan dengan Allah. Melaksanakan perintah, aktif. Meninggalkan larangan, pasif. Tidak bisa aktif dan tidak bisa pasif, melainkan dengan Allah. Aktif itu gerak, pasif itu diam. Tidak bisa bergerak dan tidak bisa diam, melainkan dengan Allah. Itu kita sebut sebelum kita berangkat atau ketika kita mendengar azan tadi. Nah, sekarang kita berangkat dari rumah ke masjid yang berjalan, ada kuasa berjalan. Yang jalan itu siapa? Lalu kita sholat, berdiri, tegak. Kita berdiri itu kena kemampuan kita berdiri. Kalau nggak sanggup berdiri kan nggak mungkin bisa berdiri. Nah, yang berdiri itu siapa? Kita mendengar azan, iqamat. Telinga kita mendengar pakai samanya Allah. Nah, yang mendengar itu siapa? Tadi sudah kita katakan la haula wala quwata illa billah. Merasa kitakah yang berdiri? Merasa kitakah yang mendengar? Merasa kitakah yang melihat? Merasa kitakah yang punya ilmu? Sehingga kita bisa baca ini dan itu. Kalau itu milik kita, dari mana kita dapat? Pernahkah kita bikin supaya kita bisa punya kuasa? Enggak juga. Pernahkah kita bisa bikin supaya kita bisa mendengar? Enggak juga. Tiba-tiba itu semua sifat Allah yang kita kenal dengan sifat ma'ani. Qadrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, dan kalam. Itu semua milik Allah. Nah, kalau kita sadar itu adalah milik Allah, kenapa ngaku milik kita? Sehingga merasa kitalah yang berdiri, kitalah yang baca ini dan itu. Ya, kita merasa kita yang sholat. Makanya menurut kajian ulama tasawuf, kalau kamu merasa kamu yang sholat, tidak sah salat. Bagaimana mungkin kamu mendirikan sholat sedangkan fasilitas yang kamu pakai itu milik aku, kata Allah. Nah, disinilah Bapak Ibu yang saya hormati, ya, perlunya kita untuk mengawali, menghilangkan diri terlebih dahulu. Ya. Menghilangkan diri itu bukan nyumput, bukan. Menghilangkan diri itu menghilangkan keakuan diri. Ngaku kita yang kuasa, ngaku kita yang tahu, ngaku kita yang berkehendak, ngaku kita yang melihat, mendengar. Nah, keakuan kita itulah dihilangkan dulu. Selagi kita masih merasa mengaku adanya kita, mengaku kita yang kuasa, mengaku kita yang melihat, mendengar, dan lain sebagainya itu, selama itu pula kita tidak akan mampu merasakan adanya Allah. Ya. Nah, makanya kita hilangkan dulu keakuan tadi. La hayyun, la alimun, la sami'un, la basirun, la qadirun, la muridun, la mutakallimun bil haq illallah. Tak ada yang hidup melainkan Allah, tak ada yang tahu melainkan Allah, tak ada yang kuasa melainkan Allah, tak ada yang kehendak melainkan Allah, tak ada yang melihat melainkan Allah, tak ada yang mendengar melainkan Allah, dan tak ada yang berkalam melainkan Allah. Nah, ini mesti diawali.
ketika kita sholat, mau melaksanakan ibadah sholat. Hilangkan dulu. Ya, keakuan kita itu kita hilangkan dulu. Lalu kemudian di dalam sholat kita mengenal ada rukun sholat. Ya. Apa bedanya rukun dengan syarat? Kan ada rukun sholat, ada syarat sahnya sholat. Nah, kalau rukun itu dia ada merupakan bagian daripada pelaksanaan ibadah sholat itu sendiri. Ya. Jadi merupakan bagian daripada sholat itu sendiri, rukun. Tapi kalau syarat dia di luar. Syarat sah sholat itu suci dari hadas dan najis. Itu syarat sah. Itu syarat, bukan rukun. Syarat sah sholat itu masuk waktu. Nah, itu syarat, bukan rukun. Syarat sah sholat menutup aurat. Nah, jadi di luar daripada pelaksanaan atau bagian daripada sholat itu sendiri. Tapi kalau rukun dia merupakan bagian-bagian dari pelaksanaan ibadah sholat itu sendiri. Pertama niat. Yang kedua berdiri betul. Yang ketiga takbiratul ihram. Yang keempat membaca Al-Fatihah. Yang kelima ruku, yang keenam i'tidal, yang ketujuh sujud, yang kedelapan duduk antara dua sujud, 9 duduk tahiyat akhir, 10 baca tahiyat, 11 salawat atas Nabi, 12 salam yang pertama atau salam ke kanan, 13 tartib dan tumakninah. Nah, ini 13. Walaupun dalam fikih itu kan banyak pendapat, ada yang 13, ada yang mengatakan 17 gitu. Tapi saya lebih condong untuk meyakini yang 13 ini saja. Ada cukup 13 ini karena yang lain sudah ya tercover di dalam bagian 13 ini. Nah, kenapa 13? Kok bisa 13? Apa hubungannya dengan diri kita? Kalau sholat ini sendiri sebenarnya untuk diri kita. Jadi kita sholat itu bukan untuk Allah. Allah tidak butuh sholat kita ini. Mau sholat kita Allah enggak untung, enggak sholat kita juga Allah enggak rugi. Ya. Jadi yang rugi dan untung itu ya diri kita inilah. Jadi kalau kita sholat untuk diri kita, kalau enggak sholat kita zalimi diri kita sendiri. Jadi orang yang enggak mengerjakan sholat itu sebenarnya menzalimi diri sendiri. Nah, karena kebutuhan diri kita. Maka sering saya katakan, sholat, zikir, itu bukan kewajiban. Ya. Kenapa bukan kewajiban? Karena dia kebutuhan. Nah, kebutuhan sama dengan makan. Makan itu bukan kewajiban, tapi kebutuhan. Cuma bedanya, kalau makan nasi itu kebutuhan jasmani, kalau sholat atau ibadah itu kebutuhan rohani. Sama-sama kebutuhan. Seperti kita mau makan juga. Kalau hanya sekedar makan nasi aja sudah makan. Tapi kan nggak enak kita makan kalau hanya nasi. Tentu ada lauknya. Ya. Kadang-kadang lauknya juga tidak cukup. Kalau nggak ada lalap-lalapannya. Sehingga kita kenal dengan 4 sehat, 5 sempurna. Ada minum susunya, ya. Jadi artinya yang bergizi, itu makanan tubuh, kebutuhan tubuh. Kita asup makanan tubuh itu yang bergizi, sehingga tubuh kita menjadi kuat, perkembangannya bagus. Nah, ubahnya seperti itu aja. Rohani kita juga kepinginnya makanan yang bergizi, Pak. Jangan hanya sekedar sholat tunggang tunggik, gitu. Nggak tahu arahnya, harus bergizi ibadah kita itu. Artinya makanan itu tadi diberilah makanan yang bergizi. Kalau zikir tentu yang sempurna, sholat yang sempurna. Nah, mengapa rukun sholat itu disebut 13?
menurut pandangan ulama tasawuf, karena sendi besar pada diri kita ini ada 13. Ini untuk mudah mengingatkannya. Ada sendi besar pada diri kita, pada tubuh kita ini ada 13. Pertama tengkuk, nah di sini. Sendi besar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kaki kanan, paha, lutut, kikil. Ya. 10. Yang sebelah kiri 3 pula. Ya, dari paha, kemudian lutut, kemudian kikil. Itu 13. Nah, itu menunjukkan ya, rukun 13 itu kenapa? Karena ada hubungannya dengan sendi besar pada diri kita sebanyak 13. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, kita kembali dulu memahami salat itu sendiri. Nah, kalau kita katakan kita yang melaksanakan salat, padahal fasilitas yang kita pakai itu milik Allah, bagaimana mungkin kita mengatakan kita yang melakukan salat? Makanya ada sebagian ulama mengatakan kalau kamu merasa kamu yang salat, tidak sah salatmu itu. Nah, tidak sah di sini bukan tidak sah dalam pengertian fikih. Kalau pengertian fikih kan terpenuhi syarat dan rukun itu sudah sah. Sah di sini tidak tercapai tujuan. Apa sih tujuan sholat kita itu? Tujuan daripada sholat ini kan aqimis sholat al-dzikri 1. Mi'raj. Nah, tujuan sholat kan mi'raj. As-salah mi'rajul mu'minin. Salat itu mi'rajnya si al-mu'min. Si al-mu'min itu siapa? Si al-mu'min itu adalah ruh kita. Al-mu'min mi'ratul mu'min. Si al-mu'min itu cerminan daripada si al-mu'min. Di al-mu'min pertama itu menunjukkan ruh kita, al-mu'min kedua itu menunjukkan salah satu nama Allah. Jadi al-mu'min miratul mu'min itu artinya ruh kita itu cerminan daripada Allah. Ya. Nah, maka kita perlu menghilangkan tadi supaya tidak terasa kita yang sholat. Maka dalam kalimat yang singkat, walaupun perlu dipahami lebih dalam lagi, ya, ulama tasawuf mengatakan al-abid wal ma'bud wahid. Yang nyembah dan yang disembah itu ya satu itulah. Ya. Tapi ketika kita memahami yang disembah dan yang disembah itu satu, satu seperti apa? Nah, kalau kita mengatakan misalnya ada buah, 1 biji buah mangga. Ini ada 1 biji buah mangga, 1 buah mangga. Itu kan omongan. Ya. Supaya kita paham bahwa yang kita pegang itu buah mangga hanya sebiji, hanya 1. Tapi ketika kita melihat lebih jauh, 1 biji buah mangga ini sangat tergantung dengan pengetahuan kita sendiri, Pak. Kalau hanya pengetahuan kita di tingkat zahir, tingkat fikih, tingkat syariat, ya 1 biji buah mangga itulah. Karena itulah yang kita pahami, yang kita lihat. Tapi ketika kita memahaminya dari sudut pandang tasawuf, ya, 1 biji buah mangga itu bisa dilihat ada 3 bagian. Ada bagian kulit, ada bagian isi, ada bagian rasa. Ya. Kulit tentu bukan isi bukan rasa. Tapi itu ada bagian kulit di luar itu. Ada bagian isi, ada bagian rasa. Nah, ketiganya nggak bisa dipisahkan. Tapi ketika kita melihat 1 buah mangga,
terbayang di kita, oh beda kulitnya, beda pula isinya, beda pula rasanya. Lain gitu ya. Tapi mereka merupakan satu kesatuan. Ketika kita beli buah mangga, ya, yang kita beli itu ya buah mangganya itu kulitnya, isinya. Kita tidak membeli rasa enggak, karena rasa tidak ada jualan. Ya, enggak ada jualan rasa mangga. Ya. Yang kita beli adalah buah mangga. Tapi ketika kita mendapatkan satu biji buah mangga itu, ya ke situlah kita pilih mana kulit, mana isi, mana rasa. Kalau dalam konteks rukun agama, ya, Islam, iman, dan ihsan. Islam itu merupakan ibarat kulitnya, iman itu ibarat isinya, ihsan itu ibarat rasanya. Maka dia merupakan satu kesatuan. Tidak bisa ditinggalkan salah satu. Umpamanya begini, di depan rumah bapak itu ada pohon mangga lagi berbuah. Ya. Lalu bapak ngomong, woi saya nggak penting kulitnya ini, yang penting rasanya. Buang semua kulitnya itu, biarin dia tergantung di situ. Busuk besok, ya. Dibuang kulitnya. Jadi ada buah mangga di depan, saya nggak perlu kulitnya, yang penting rasanya. Buang semua, busuk Pak. Maka sering saya katakan tiga-tiganya nggak bisa ditinggal salah satu. Tinggal salah satu rusak yang lain. Maka kulit membungkus isi, isi menyimpan rasa. Ya. Lalu bagaimana? Nah kita pilih mana kulit, mana isi, mana rasa. Dalam kita beragama juga begitu. Ya. Mana zat, mana sifat. Ya. Kita pilih dulu mana zat, mana sifat. Nah kalau begitu, salat itu adalah penyaksian zat kepada sifat. Nah kita mesti paham dulu zat yang mana, sifat yang mana. Ada istilah zat namanya Allah, sifat namanya Muhammad. Jadi jangan sampai kita berpikir kalau sudah ma'rifat nggak perlu salat lagi, salah besar. Cobalah ada buah mangga. Yang penting bagi saya rasanya, nggak penting saya isinya. Nggak usah dimakan, rasakan saja bisa kan? Ada buah mangga di depan kita, saya mau merasakan rasanya mangga. Enggak dimakan enggak? Enggak, harus dimakan dulu, Pak, baru ada. Yang kita makan itu isinya mangga atau dagingnya itu. Yang kita rasakan ya rasa mangga. Begitu juga kalau doren yang kita makan ya lumutnya doren itu. Tapi yang kita rasakan rasa dorennya. Coba nggak usah dimakan dorennya, saya penting rasanya saja. Rasakan rasa doren. Kira-kira kenyang nggak makan doren? Ya enggak. Nah makanya nggak bisa, walaupun sudah ma'rifat tingkat tinggi, syariat nggak boleh ditinggalkan. Ya. Kenapa? Karena yang berbuat itu sifat. Ya makanya kita katakan kita ini melaksanakan syariat. Syariat siapa? Syariat Muhammad. Berilmulah kita ilmu ketuhanan tingkat tinggi. Kalau syariat tidak dilaksanakan, mungkin dia hamba Allah tapi bukan umat Muhammad. Karena syariat Muhammad tidak dilakukan. Nah kita ini mengaku hamba Allah dan umat Muhammad. Maka syariat dan hakikat mesti terbawa serta. Jadi maka sering saya katakan, belajar tasawuf bukan untuk meninggalkan syariat, bukan. Belajar tasawuf itu menyempurnakan syariat. Ya. Kalau nggak pakai tasawuf, syariat sempurna, tapi isinya nggak ada. Gitu. Belajar tasawuf itu supaya syariatnya sempurna. Gitu. Bukan hanya sempurna pelaksanaannya, tapi ada isinya. Gitu. Jangan hanya bagus kulit, tetapi nggak punya isi.
Kalau nggak ada isinya, dari mana dapat rasa? Belilah doren di pasar itu, misalnya. Yang kita beli kan termasuk kulitnya, isinya, baru kita dapat rasanya. Tapi belilah doren mahal-mahal di pasar itu, ya sampai 100.000 satu biji misalnya, ya besar. Tapi begitu sampai di rumah kita buka, anyep, nggak ada rasa. Rupanya doren sudah dimakan gajah, nggak ada rasa. Senang nggak? Menggerutu, Pak. Apa ini doren? Besar badannya, mahal harganya, nggak ada rasa, nggak puas. Kenapa? Karena Bapak nggak mendapatkan rasa doren yang sempurna. Nah, jadi jangan kita hanya terpaku bagus kulitnya tanpa kita ya memahami isi. Jadi jangan kita tinggalkan isinya. Jangan kita hanya memakai kulitnya. Kalau hanya kulit saja Pak yang kita lihat sempurna kulitnya. Lihat tuh di bambu kuning itu ada itu. Doren juga gede Pak. Bagus. Tampuknya bagus. Duri-durinya bagus. Nggak ada ulat-ulat. Ya, murah. Paling berapa? 15.000. Tapi buka. Kosong di dalam plastik Pak. Itu bagus di luar, tapi nggak ada isi. Nah, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa la yanzuru ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah tidak memandang rupa-rupamu dan tidak memandang hartamu, yang dipandang Allah itu hatimu. Rupa-rupa mana rupa? Kalau kita bawa ke salat tadi, fasih bacaannya, tumakninahnya lama, sempurnalah, itu bentuk, rupakan bentuk, hanya bentuk, bukan itu sentral penilaian. Ya. Itu perlu untuk mencapai tujuan. Allah juga tidak memandang hartamu. Oh kita datang pakai mobil, oh kita berbaju jubah yang bagus, pakai surban, enggak di sana penilaian. Ya. Itu juga kita lakukan untuk menyempurnakan isi. Nah yang dipandang Allah itu hatimu itu tersambung nggak ke Allah gitu. Walaupun tunggang-tunggi kita sholat, tapi hati tak tersambung sama Allah. Kadang-kadang tersambungnya hati kita kepada barang hilang. Mana barang hilang, ya ketemu dalam sholat. Ngobrol kita dengan iblis. Bagaimana mau khusyuk? Ada orang kalau khusyuk itu harus mengerti semua yang dibaca. Satu sisi, ya bagus gitu ya. Tapi bukan itu juga sentralnya. Walaupun kita tidak mengerti apa yang kita baca di dalam sholat, tapi sempurna bacaannya, insya Allah tercapai tujuan. Ya. Tapi mengerti apa yang kita baca itu lebih baik. Gitu. Tapi tidak jaminan mengerti kita apa yang kita baca akan terjadi khusyuk. Nah, karena khusyuk itu kalau hati ingat Allah, Pak. Aqimis sholata li zikri. Kau dirikan sholat untuk mengingat aku. Nah, kalau hati kita ingat Allah, insya Allah khusyuk itu timbul, Pak. Maka nggak ada ilmu khusyuk tentang sholat. Yang ada itu ilmu tentang sholat. Kalau ilmu tentang sholatnya lengkap, maka khusyuk akan hasil. Nah, maka yang kita cari itu bagaimana supaya kita bisa memahami ilmu tentang sholat. Nah, pertama kita lihat rukun 13 ini. Di rukun 13 ini terbagi kepada 3 bagian. Ada rukun qauli, ada rukun fi'li, ada rukun qalbi. Ya, kalau rukun qauli itu apa yang kita ucapkan, apa yang kita baca, itu disebut dengan rukun qauli. Ya, misalnya kita baca Al-Fatihah, kemudian kita baca ayat, itu apa ayat itu bukan rukun, Al-Fatihah jadi rukun.
Kita baca tasahud, itu rukun. Nah, mana yang rukun qauli? Rukun qauli itu pertama takbiratul ihram. Yang kedua membaca Al-Fatihah. Yang ketiga tahiyat. Yang keempat sholawat. Yang kelima salam ke kanan. Itu rukun, Pak. Jadi yang wajib itu salamnya ke kanan saja. Yang ke kiri sunat. Begitu juga Al-Fatihah itu wajib. Baca ayat sunat. Tapi jangan kita abaikan, walaupun itu sunat, tapi tidak boleh kita abaikan, Pak. Sebab kadang-kadang sunat itu kita abaikan. Allah sunat, kalau dikerjakan ya dapat pahala, enggak dikerjakan ya enggak apa-apa, enggak berdosa. Kalau persepsi kita seperti itu, akibatnya kita meremehkan sunat. Ya, maka setelah selesai salam sholat, enggak, dia sunat-sunat enggak ada. Sunat mah itu kalau dikerjakan dia berpahala, kalau enggak ya kan enggak apa-apa. Di sinilah kadang-kadang kita menganggap sunat itu ya remeh begitu. Sekarang coba rubah paradigma itu. Pemikiran kita jangan diarahkan kalau dilaksanakan dapat pahala, enggak dilaksanakan enggak apa-apa. Ya. Pemahaman fikihnya boleh-boleh saja seperti itu. Ma yusabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tirkihi. Diberi pahala kalau mengerjakannya, tidak diberi dosa bagi yang meninggalkan. Itu sunnah. Tapi coba dilihat dari segi bangunan. Nah, ya. Pokok bangunan itu 5. Fondasi, tiang, dinding, pintu, jendela, atap. Nah, itu kan ya sebuah bangunan. Fondasi harus kuat, tempat berdirinya tiang. Kemudian tiangnya sendiri. Ya, makanya kalau orang bikin bangunan besar itu, dindingnya belakangan, Pak. Tiangnya dulu ya dibangun. Tiang itu harus kuat, pakai cakar ayam. Ya. Nah, kemudian barulah dinding, barulah pintu jendela, barulah kemudian atapnya. Nah, kalau dalam rukun Islam itu syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Jadi syahadat itu ibarat tempat berdirinya bangunan, fondasi. Maka di sini harus kuat. Syahadatnya harus paham betul itu, harus kuat. Bukan hanya sekedar hafal kalimatnya. Ya, tapi mengerti betul apa itu syahadat, 2 kalimat syahadat. Nah, lalu kemudian sholat itu tiang, imaduddin, tiang agama, ibarat tiang bangunan. Puasa, junnah, dinding. Ya. Lalu zakat itu kan tazkiyah, bersih. Ya, pintu dan jendela, dengan adanya pintu dan jendela, maka sirkulasi udara itu lancar sehingga bersih. Ya. Itu zakat itu ibarat pintu dan jendelanya. Haji atapnya. Nah, kalau sudah sempurna ini, ada fondasinya, ada tiangnya, ada dindingnya, ada pintu jendela, ada atap, selesai bangunan. Tinggal kita maunya bagaimana? Sederhana, apa mau mewah, nah itu lain lagi cerita. Kalau hanya fondasi, Pak, ya, di kampung-kampung itu bikin rumah, fondasinya itu cuman batu kali itulah. Taruh di situ. Nggak pakai cakar-cakar ayam, enggak. Nah, itu sudah tempat berdiri bangunan. Tapi kan nggak kuat, datang gempa nanti roboh nanti. Nah, kita nggak mau seperti itu, pasti pakai cakar ayam. Nah, kan? Karena bangunannya akan kuat. Lalu kemudian tiang. Nah, tiang itu pakai bambu aja tiang itu. Ya. Merasa cukupkah kita bangunan kita hanya sekedar bambu? Ya. Oh, nggak cukup, harus pakai cakar ayam karena ini akan gedung yang mewah. Nah, lain lagi ceritanya, mahal itu, Pak. Begitu juga dinding itu dibatas sama geribik sudah dinding. Ya. Kita nggak puas pakai geribik, pakai bata. Bata itu juga nggak puas, pakai plaster, pakai aci.
Itu juga nggak puas, harus pakai marmer. Nggak puas, pakai granit. Nah, granit itu bertingkat-tingkat pula itu. Itu sunat itu Pak. Jadi yang wajib itu pasang batanya, itu yang wajibnya. Plasternya, acinya, profilnya, catnya, apalagi granitnya, itu sunat itu. Mengapa wajib pasang batanya? Ya kan bagaimana nempelkan sunatnya kalau yang wajibnya belum tegak. Bata belum terpasang, bagaimana profilnya? Bagaimana plasternya? Jadi sunat itu nempel pada yang wajib Pak. Ini sunat-sunat melulu tapi wajib nggak kerjakan. Sholat tarawihnya rajin, puasa kagak. Ya, sholat fardunya enggak, tarawihnya rajin. Tarawih sunat, sama aja pakai kacamata revent tapi nggak bercelana. Jadi jangan diremehkan sunat. Semakin banyak sunatnya, semakin indah sebuah bangunan. Makanya kata Rasulullah SAW, silahkan Anda berbuat baik, serasa cukup jadi bekalmu di dalam surga. Silahkan Anda berbuat jahat, berbuat maksiat, serasa mampu menanggung derita dalam neraka. Up to you. Terserah Anda. Pokoknya saya cukup syariat saja, ya itulah bangunan kamu, cukup pakai keripik aja, ya sudah. Kalau puas dengan itu. Tapi ada yang nggak puas Pak, nggak puas kalau hanya dinding keripik, mesti pakai granit begitu. Granit nggak puas pula kalau hanya granit nomor di 3, ya mesti yang nomor istimewa nomor 1 gitu. Nah, jadi itu artinya itu tergantung bagaimana kitanya. Begitu ibadah kita hanya cukup syariatnya saja, ya sudah silakan aja. Nah, tapi kan akan lebih ya kalau kita dalami lagi secara hakikat. Kemudian takbiratul ihram, al-fatihah, tahiyat, sholawat, salam ke kanan. Nah, ini rukun qauli. Sedangkan rukun fi'li itu berdiri, ruku, i'tidal, sujud, duduk antara dua sujud dan duduk tahiyat akhir. Ini disebut rukun fi'li. Dan rukun qalbi itu niat dan tertib. Nah, mari kita lihat satu persatu. Ya. Rukun qauli, rukun fi'li, rukun qalbi. Rukun qauli ucapan. Ya, ucapan ini tadi. Ya. Takbir, al-Fatihah, tahiyat, salawat, salam. Kemana takluknya rukun qauli ini? Dia harus ada takluk, Pak. Ya, kemana takluknya? Rukun qauli takluknya sama-sama sifat Allah yang bernama sama. Jadi rukun qauli itu harus takluk kepada sama. Bapak tadi sholat baca Fatihah enggak? Baca. Dari mana Bapak tahu baca Fatihah? Nah, karena didengar. Ya dah. Kalau nggak kedengaran, kapan kita baca Fatihahnya? Jadi artinya bacaan yang kita baca mesti didengar. Didengar oleh telinga kita, baik zahir maupun batin. Jadi kalau nggak kedengaran, ya nggak baca Fatihah nggak. Nah, itu satu, ya dah, itu namanya rukun qauli. Jadi rukun qauli yang diucapkan itu harus didengar. Ya. Nah untuk itu maka tidak boleh kita terlalu cepat Pak. Ya. Mentang-mentang sudah hafal begitu cepat sekali. Tarawih 20 cuma 7 menit. Nggak bisa Pak. Ya, dan salat itu bermunajat kepada Allah. Ya. Nah, kita hidup huruf, mana panjang, mana pendeknya. Gitu. Ya. Makanya saya katakan ketika baca Al-Fatihah sebaiknya tidak diwasol, tetapi diwaqaf di setiap ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Setiap ayat berhenti. Ya. Apa batal kalau diwasol? Enggak.
enggak batal, tetap sah. Cuman makom Al-Fatihahnya tidak sempurna. Karena kita baca Fatihah itu mesti dimakomkan. Di mana makom bismillah, di mana makom alhamdulillahirabbil alamin, di mana makom ar-rahmanir rahim, dan seterusnya lah. Jadi ada makomnya masing-masing. Nah, makanya kita tidak boleh cepat-cepat. Nah, jadi dibaca sambil dirasakan. Bacaan didengar telinga, tapi di dalam kita merasakan. Ya, sama kata orang, baca Fatihah itu ibarat apa? Menjelajahi 7 lapis diri kita ini. Ya, mulai dari kulit, daging, urat, tulang, darah, sumsum. Itu menelusuri. Ya, baca Fatihah itu sampai menjelajahi 7 lapis diri kita. Maka tidak boleh kita cepat-cepat, harus lambat dirasakan. Kemudian yang berikutnya rukun fi'li. Rukun fi'li itu berdiri, ruku, i'tidal, sujud, duduk antara 2 sujud, dan tahiyat akhir. Tadi kita sholat berdiri dan ruku apa tidak? Nah, Bapak tadi ruku apa enggak? Ruku. Dari mana tahunya? Gerakan siapa? Oh, gerakan Bapak ya. Ada. Kok tahu Bapak lagi berdiri? Ya. Bapak tadi sholatnya berdiri atau duduk? Berdiri. Dari mana Bapak tahu berdiri? Nah, ini. Dirasakan. Apa merasa berdiri? Yang berdiri itu siapa? Bukan Bapak yang berdiri, bukan Allah yang berdiri. Kita berdiri, dari mana kita tahu berdiri? Karena kita lihat tubuh kita ini berdiri. Nah, makanya setiap gerakan fi'li itu harus dilihat. Dilihat tubuh kita lagi berdiri, dilihat tubuh kita lagi ruku, dilihat gitu. Yang tidak. Jadi dilihat, Pak. Nah, maka sering kita kacau dalam sholat itu. Kenapa? Enggak ketahuan. Ya, nah. Tadi baca Fatihah apa enggak ya? Karena enggak didengar. Ini enggak ngedengar. Tadi sholatnya 2 apa 3 ya? 2 apa 1 ya? Kenapa? Karena enggak kelihatan. Coba pakai itu, lihat. Berdiri badan kita, ruku badan kita, i'tidal badan kita ini. Lalu kemudian sujud badan kita ini kelihatan. Insya Allah nggak akan ragu, apa? Karena dia tahu kalau dia sudah berdiri, tahu dia kalau sudah ruku, gitu. Maka rukun fi'li ta'lunya kepada basar. Ya. Jadi rukun qauli ta'lunya kepada sama, rukun fi'li ta'lu kepada basar. Lihat Pak itu. Benar enggak lagi berdiri ini? Jangan hanya perasaan saja berdiri, nggak taunya tidur. Mimpi namanya. Nah, maka dilihat betul tubuh ini lagi berdiri, tubuh ini lagi ruku, i'tidal, sujud. Gitu. Didengarin betul dia baca Fatihah apa enggak. Gitu. Didengarin betul dia baca tasbih, tasyahud apa tidak. Gitu. Nah, namanya ta'alluq. Jadi rukun 13 itu ta'alluqnya kepada sifat Allah itu tadi. Ya, kalau qauli ta'alluqnya kepada sama, nah, kalau fi'li ta'alluqnya kepada basar. Kalau qalbi ta'alluqnya kemana? Ya, ta'alluqnya kepada ilmu. Ya, tahu gitu. Nah, bagaimana kita berniat? Nah, kita lihat dulu niatnya. Benar nggak kita berniat di dalam sholat? Nah, kan rukun pertama niat, yang kedua berdiri. Tadi Bapak sholat berdiri dulu baru niat, apa niat dulu baru berdiri? Berdiri dulu baru niat. Dalam susunannya kenapa niat dulu baru berdiri? Nomor 1 niat, yang kedua berdiri. Tapi pelaksanaannya berdiri dulu baru niat. Nah,
Kenapa bisa begitu? Karena berdiri itu hanya wajib bagi sholat fardu, bagi yang puasa berdiri. Tapi kalau sholat sunnah, walaupun sanggup berdiri, tapi malas berdiri, duduk saja, sah sholatnya. Itu kalau urusan berdiri. Jadi berdiri itu hanya diwajibkan bagi sholat sunnah, bagi sholat wajib, bagi siapa yang sanggup berdiri. Kalau nggak sanggup berdiri, boleh duduk. Oh duduk nggak sanggup, tidur. Hanya kedipan mata saja atau isyarat saja. Nggak sanggup lagi berdiri, nggak sanggup duduk, nggak sanggup lagi tidur pun nggak sanggup lagi, malah nggak tahu lagi kalau sudah sholat. Ya sudah disolatin aja. Nah, jadi Bapak Ibu yang saya hormati itu niat. Kalau niat wajib kepada semua sholat. Baik sholat fardu, sholat sunat wajib. Tapi kalau berdiri hanya wajib bagi sholat fardu. Misalnya sudah selesai sholat fardu, kita mau sholat sunat ba'diyah maghrib misalnya, malas berdirinya, capek gitu ya. Udah duduk aja, sah. Cuman pahalanya separuh. Itu aja. Ya, nah, kalau berdiri dapat 1, kalau duduk dapat setengah. Nah, yang kedua, niat. Kalau niat ini artinya wajib bagi salat fardu maupun salat sunnah. Ya, tapi dalam susunannya, ya tetap niat terlebih dahulu. Sekarang kita lihat niat itu apa sih? Apa usolli fadl maghribi salasa rakaatin mustaqbil qiblati adaan mahmuman lillahi ta'ala, itu niat? Bukan. Ya. Usolli fadl subhi rakaatain mustaqbil qiblati adaan imaman lillahi ta'ala atau adaan mahmuman lillahi ta'ala. Niat itu bukan? Bukan, itu lafaz niat. Ya. Mau diucapkan silakan, enggak diucapkan juga enggak apa-apa. Enggak wajib kalau itu. Ya, yang wajib itu niat. Ya. Tapi enggak hadir hati ini kalau enggak pakai lafaz itu, ya silakan saja. Boleh, talafuz niat namanya. Kita berdiri sebelum kita takbir usolli fardhu subhi raka'ataini mustaqbil qiblati adaan mahmuman lillahi ta'ala. Ya silakan saja talafuz niat. Ya. Cuman kalau kita renungkan, kita pikirin, kita pahami, usolli sengaja aku salat subuh 2 rakaat. Yang salat itu kamu apa? 2 rakaat itu aku yang bikin, kata Allah. Enggak usah laporan sama aku lagi. Menghadap kiblat, ya sudah, memang aku yang nyuruh. Kita laporan sama Tuhan. Saja aku salat maghrib 3 rakaat menghadap kiblat. Mulai kita laporan. Yang nyuruh kamu salat ya akulah. Yang bikin 3 rakaat itu akulah. Enggak usah kamu laporan sama aku lagi. Nah, kan, maka tergantung pemahaman kita. Kita pahamnya, ya kita yang sholat atau bukan. Makanya niat ini Bapak Ibu ya, di dalam hati. Qasdus syai' muqtaranan bi fi'li. Kesengajaan hati kita di mana perbuatan itu langsung dilaksanakan. Disitulah niatnya. Ya. Jadi kita berniat itu dalam hati. Jadi bukan ucapan mulut. Nah, mau diucapkan boleh, enggak diucapkan juga enggak masalah. Yang penting kita tahu niatnya itu. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, di tingkat fikih rukun niat itu hanya 3. Ya. Rukun niat qasad, ta'arad, dan ta'yin. Itu rukun niat. Ada kesengajaan kita untuk melaksanakan. Ya. Ada kesengajaan kita untuk melaksanakan itu. Itu rukun di tingkat fikih. Makanya niat itu sendiri berbarengan dengan perbuatannya. Perbuatan salat mana? Mulai takbir sampai salam itu perbuatan.
Jadi ketika kita memulai kena niat itu qasdu muqtaranan bi fi'li, berbarengan dengan perbuatan salat itu awalnya takbir. Maka niat itu terjadi ketika kita bertakbir, bukan sebelum dan bukan sesudah. Maka niat ini disebut dengan muqaranah niat, itu ada 3, bahkan ada 4. Ada 4 disebut dengan muqaranah niat. Ya, niat itu ada 4 macam. Ada namanya disebut dengan muqaranah urfiyah. Ada disebut dengan ada urfiyah, ada bastiyah. Kalau urfiyah kita berniat sebelum takbir, berangkat dari rumah mau ke masjid, niatnya mau sholat, itu sudah niat, tetapi baru disebut urfiyah. Ya, jadi belum menjadi rukun di dalam sholat. Ada tujziyah. Tujziyah itu melampaui, berniat setelah takbir. Udah selesai takbir baru niat. Allahu Akbar. Nah, baru terlihat kita ini sholat maghrib ini. Dua-duanya tidak sah. Dua-dua ini bukan niat rukun. Mana yang niat rukun? Niat rukun itu ada 2. Yang pertama disebut dengan bastiyah, yang kedua disebut kamaliyah. Nah, makanya muqaranah itu ada 4, muqaranah urfiyah, muqaranah tujziyah, muqaranah bastiyah, dan muqaranah kamaliyah. Kalau muqaranah urfiyah berniat sebelum takbir. Kalau muqaranah tujziyah berniat setelah takbir. Dua-duanya bukan menjadi rukun. Yang ketiga muqaranah bastiyah. Kalau muqaranah bastiyah ini niatnya di saat takbir, apa di pangkal, di tengah, atau di ujung, terserah. Begitu Allahu Akbar selesai. Nah, jadi begitu bar selesai, mulai. Maka niat itu antara alif Allah dengan ro akbar. Begitu kita ucap nah, itu sudah mulai, itu terniat itu. Allahu Akbar selesai. Nah, kan nggak panjang-panjang niat itu. Ya, kesengajaan kita. Udah tahu kita ini sholat, udah tahu maghrib 3 rakaat, udah tahu lah kita ini menghadap kiblat, dia sudah. Nggak perlu pula diterjemahkan. Nah, yang lama itu kenapa? Apa yang dibaca usolli fardhu maghribi salasa rakaatin yang dibaca sebelum takbir diterjemahkan ketika dia takbir, ya lama. Saya ambil contoh. Bapak tadi berangkat dari rumah, niatnya mau ke masjid untuk sholat kan? Apa Bapak ketika keluar dari rumah berdiri dulu di pintu, sengaja aku berangkat ke masjid, jalan kaki karena aku sholat. Ada nggak begitu? Nah, cuma terbetik aja di hati. Ya, kalau ada ketemu teman di jalan, mau kemana Pak? Ke masjid. Ngapain ke masjid? Mau sholat. Udah tahulah kita itu. Maka niat itu lintasan hati. Terlintas di hati kita apa tujuan. Sudah. Nggak perlu diterjemahkan sengaja aku sholat maghrib 3 rakaat menghadap kiblat mengikuti imam. Untung nggak disebut ke siapa nama imamnya. Jadi kita itu lintasan hati saja. Makanya Allahu Akbar selesai. Cuman kadang-kadang kita ini takbirnya kurang sempurna. Kadang-kadang sambil berjalan ngoceh. Allahu Akbar. Itu sambil jalan ngoceh. Mestinya berhenti dulu kalau mau ngomong itu. Jangan lagi jalan ngoceh-ngoceh terus. Ini enggak. Allahu Akbar. Jangan dulu disebut kalau berhenti. Nah, siapkan dulu. Nah, jadi empu jari menyentuh daun telinga sebelah bawah. Nah, udah siap semua, siap pikiran, siap hati, siap kita ngomong. Gitu. Udah siap baru Allahu Akbar.
menyebut lafaz Allah 3 harkat 6 gerak jari. Allahu Akbar. Barnya sudah sedekah. Jadi jangan sambil jalan ngoceh Allahu Akbar. Lagi di jalan Allahu Akbar. Nah, berhenti dulu, siapkan dulu. Dah siap pikiran, siap hati kita, siap mulut kita, baru ngomong Allahu Akbar. Nah, itu satu. Nah, jadi niat itu qasdus syai' muqtaranan bi fi'li. Kesengajaan hati kita. Apa sih sengaja kita ini? Salat. Salat apa? Tahulah kita salat maghrib. Tahulah kita salat tuh maghrib 3 rakaat. Tahulah kita menghadap kiblat. Kesengajaan itulah. Jadi nggak mesti harus diterjemahkan musolli fardhu maghribi. Ya, makanya kadang-kadang sampai berulang-ulang takbirnya itu. Kenapa? Belum tamat terjemahannya. Ada. Nggak penting seperti ya. Takbir aja yang bagus-bagus. Kenapa? Karena dalam hati itu hanya Allah. Nggak ada yang lain. Jangan dipenuhi dengan yang lain. Ya, tahulah kita itu. Siapa yang sholat, siapa yang berdiri, ngertilah kita itu. Itu yang harus kita bawa dalam sholat. Lalu kemudian Bapak Ibu, dalam rukun sholat, rukun niat, ya, di fikih qasad, ada kesengajaan, taharat, menentukan sholat apa kita ya. Sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, ada penentuan. Ya, qasad, taharat. Lalu ta'yin. Kita ini sholatnya jamak, qasar, ya, atau ada. Ya. Nah ini, jadi itu di fikih cuma sampai 3 ini saja. Qasad, taharat, ta'yin. Ada kesengajaan, paham kita sholatnya sholat zuhur, misalnya sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh. Udah paham kita itu tujuan itu. Lalu kemudian ya kita juga tahu kalau sholat zuhur ini jamak misalnya atau qasar misalnya atau jamak qasar misalnya. Nah, atau ada gitu ya. Itu yang ketiga. Tapi begitu kita masuk di alam tasawuf nambah Pak. Maka rukun niat itu di kajian tasawuf 7. Bukan 3 lagi. Tambahnya 4. Apa 4? Ihram, mi'raj, munajat, tubaddil. Ya. Maka rukun niat di dalam kajian tasawuf itu 7. Qasad, taharat, ta'yin. Ihram, mi'raj, munajat, tubaddil. Ya. Kalau qasad, taharat, ta'yin tadi sudah jelaskan. Nah, ihram. Mana ihram? Nah, begitu kita angkat tangan, itu sudah diharamkan. Nah, kalau pengertian zahirnya, itu yang diharamkan apa? Perbuatan yang boleh kita lakukan sebelum takbir menjadi haram kita lakukan setelah kita mulai takbir. Makan minum sudah nggak boleh lagi. Ngobrol sudah nggak boleh. Walaupun sebelum takbir itu boleh. Tapi begitu kita ihram nggak boleh. Itu pandangan zahirnya. Pandang hakikatnya apa? Bukan perbuatan. Haram ngaku-ngaku kamu yang sholat. Nah, itu yang diihramkan. Diharamkan kamu ngaku kamu yang sholat. Jangan ngaku-ngaku kamu yang sholat. Fasilitas itu punya aku, kata Allah. Nah, itu satu ihram. Begitu ihram, mi'raj. Allah mulai mi'raj. Apa itu mi'raj? Naik. Yang namanya naik tentu dari bawah ke atas. Ya. Kalau kita sudah berada di atas, tentu tidak lagi di bawah. Kalau masih di bawah, tanda nggak naik. Gitu. Jadi mi'raj itu naik. Pertanyaannya, yang di bawah siapa, yang di atas siapa? Yang di bawah muhdas, yang di atas qadim. Jadi kalau mi'raj, naik ke atas muhdas, naik ke qadim. Kalau sudah sampai ke atas, tinggal yang di bawah, tinggal muhdas. Makanya kalau kita merasa kita yang sholat masih di bawah, belum naik. Mana?
Kata Nabi, as-salat mi'raj. Mi'rajul mi'raj, naik dari bawah ke atas. Yang di bawah mudas, yang di atas qadir. Begitu Allahu tinggal mudas, kita ada pada qadir. Ya. Lalu apa? Munajat, dialog. Dia. Orang ketiga tunggal. Ya, kata dia aku katanya. Mulailah disitulah namanya dialog, munajat. Ya. Jawab menjawab antara antara zat dan sifat. Allahu hak. Begitu tubadil. Apa itu tubadil? Berganti. Hilang mudas, yang ada qadir. Maka di situ tidak lagi terasa kita yang sholat. Kalau masih terasa kita enggak naik, masih di bawah, itulah. Makanya tidak sah tadi. Tidak sah bukan tidak sah secara hukum. Tidak sah, tidak naik, tidak sampai ke atas. Tidak tercapai tujuan. Jadi oleh karenanya Bapak Ibu yang saya hormati, 7 ya rukun niat di dalam tasawuf ini mesti kita pahami betul itu. Kalau mau sempurna sholatnya, yang saya katakan tadi makanan bergizi, Pak. Kalau hanya sekedar makan aja, makan nasi aja makan, ya. Kalau hanya sholat saja ya berdiri ruku tidak saja ya sholat kata orang. Tapi ibarat makan nggak ada gizinya. Nah mesti terpahami dulu yang 7 macam ini. Pertama qasad, tarat, ta'in, ihram, munajat, tubadil. Nah, kalau mau sempurna sholat, terpahami 7 macam ini dulu. Nah, barulah kemudian kita membahas maqam takbirnya. Baru kita bahas nanti arah sholatnya, kiblat. Jadi ada kunci-kunci untuk khusus sholat. Pertama, terpahami rukun niat ini. Termasuk kemudian maqam takbir. Ini maqam takbirnya ihram, mi'raj, munajat, tubadil tadi. Lalu kemudian kita paham pula arah kiblat dalam sholat. Ya. Nah, di kita ini kan kiblatnya cuma satu yang kita pahami, menghadap ke Baitullah, kan begitu kan? Itu mah kiblat tubuh. Kata, walaupun kita sholatnya di Mekah menghadap Baitullah, ya cuma dada kita saja Pak yang menghadap Baitullah. Wajah kita tetap ke tempat sujud. Tidak boleh pula kita menengadah oleh Ka'bah itu begitu. Walaupun kita sholat di depan Ka'bah, tetap saja yang menghadap daerah Ka'bah itu dada kita. Wajah kita, muka kita menghadapnya ke tempat sujud. Nah, maka disebut dengan itu kiblat tubuh. Itu marah. Mana kiblat hatinya? Kiblat hatinya kepada sirullah. Ya. Mana kiblat nyawanya? Mana kiblat rahasianya? Kiblat nyawa kepada aras Allah. Kiblat rahasia kemana? Kepada nur Allah. Nah, ini juga harus terpahami. Nah, kiblat tubuh kepada Baitullah, kiblat hati kepada sirullah, kiblat nyawa kepada aras Allah, kiblat rahasia kepada nur Allah. Nah, bagaimana ini penjelasan? Insya Allah bulan depan kita jelaskan. Karena waktu sudah agak siang. Ya. Nah, ini kalau untuk sempurnanya sholat. Kalau hanya sekedar bacaan-bacaan saja ya, itu secara syariat sudah sah lah sholatnya. Tapi mungkin secara hakikat belum sempurna. Nah, yang penting itu pertama niat itu. Itu yang penting betul itu Pak. Niat itu. Nah, jadi oleh karena itu kalau kita sudah tahu arah ya kemana sih tujuan kita ini, menentukan niat itu, maka niat itu tidak boleh berubah Pak. Mulai takbir sampai salam nggak boleh berubah. Begitu berubah batal sholatnya. Nah, kalau dibahasakan dengan bahasa yang lebih luas, ya, niat itu mulai takbir sampai salam. Apa itu takbir? Lahir. Apa itu salam? Mati. Mulai lahir sampai mati, itulah hakikatnya, nggak boleh berubah. Cuman karena kita nggak paham, ya,
atau digoda oleh nafsu kita, maka hilang itu semua. Tapi sesungguhnya itu, mulai takbir sampai salam nggak boleh berubah niat. Mulai lahir sampai mati itu pegangan, nggak boleh berubah. Nah, inilah kita kaji supaya kita paham tadi, supaya jadi pakaian dalam hidup kita ini. Ya, ilmu banyak bagus, tapi akan lebih baik kalau ya banyak tapi sempurna. Ya. Tapi kalau nggak bisa dilaksanakan, lebih baik sedikit asal cukup daripada banyak tapi tak mencukupi. Ya. Iya, banyak tapi nggak mencukupi. Mendingan sedikit aja asal cukup, Pak. Ya, dia nggak banyak tahu nggak, cuman hanya dia tahu cuman Allah aja, kan sedikit. Ya, dia nggak tahu ini, nggak tahu itu, nggak tahu baca itu. Tapi kalau dia sudah tahu Allah, apa yang dia maukan ada. Nggak pakai ilmu-ilmu lagi itu. Ya, kita ini doanya kadang-kadang yang panjang, Pak. Ya. Orang yang sudah ma'rifat itu kadang-kadang doanya nggak panjang-panjang, nggak. Tapi terkabul. Kita ini udah panjang, nggak makbul. Doanya sepanjang tali beruk. Udah capek tangan begini, belum selesai juga. Rupanya semua hafalan dia dibaca semua. Ya Allah. Makanya kata kawan saya dulu, ya, saya nasihati anak saya, katanya, sini, kamu kalau sudah sholat itu jangan langsung berdiri, doa dulu. Sudah Pak, katanya, sudah doa. Saya lihat enggak ada, sudah doa tadi. Apa panjang-panjang doa? Emangnya doa kau apa? Gampang aja apa doa? Ya Allah, kau tahu apa yang ku mau. Amin. Udah. Ya nggak bisa juga begitu, Pak. Ada tertibnya, gitu ya. Nah, tapi namanya anak-anak. Ya Allah, kau tahu apa yang ku mau. Ya. Jadi artinya lebih baik sedikit asal mencukupi daripada banyak tapi tak mencukupi. Tahu ini, tapi nggak tahu arah, nggak mencukupi. Nah, syukur-syukur banyak dan mencukupi, gitu ya. Nah, saya kira demikian saja Bapak Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Ada yang mau tanya? Ada satu, ya. Jangan susah-susah Pak nanya. Assalamualaikum. Mengenai syahadat, penyaksian, syahadat itu kan kita menyaksikan. Nah, yang saya tanyakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Nah, berarti bahwa Muhammad itu kita itu bersyahadat tapi kita nggak tahu gimana itu Pak. Syahadat itu syahadat kan harus tahu, harus menyaksikan, harus tahu. Jadi kalau kita nggak tahu itu kan penyaksian palsu. Gimana tahu? Baik, syahadat itu kan penyaksian. Ya. Kalimatnya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Dua, asyhadu alla ilaha syahadat tauhid, asyhadu anna Muhammad Rasulullah syahadat rasul. Ya. Itu kalimatnya. Tapi apakah setiap orang mengucapkan kalimat dia tahu maksudnya? Belum tentu. Kadang-kadang hafal kalimatnya tapi nggak mengerti. Apakah setiap orang tidak mengucapkan kalimat dia tidak menyaksikan? Ya enggak juga. Kalau dia sudah paham walaupun dia tidak mengucapkan kalimat tapi dia menyaksikan. Contoh, saya tahu betul ini meja. Ya, ini namanya meja. Nama, meja itu kan nama. Barangnya ini. Jadi kalau saya menyaksikan, kalau saya kalimatkan, saya melihat meja. Itu kan kalimat penglihatan saya. Apakah ketika saya tidak mengucapkan saya melihat meja, tapi meja ada di depan saya, itu tidak menyaksikan ada meja? Ya, enggak. Walaupun saya tidak mengucapkan saya melihat meja, tapi saya tahu ini meja. Sama saja saya menyaksikan ada meja. Begitu juga saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, saya bersaksi Muhammad utusan Allah. Itu kan kalimat. Namanya kalimat syahadat. Sekarang masalahnya kamu itu bersyahadat tidak. Ngucapin kalimat syahadat
Tapi kamu tuh menyaksikan apa tidak? Saya kan penyaksian, saya bersaksi. Nah pertanyaannya, yang bersaksi itu siapa? Yang menyaksikan siapa? Yang disaksikan siapa? Yang menjadi saksi itu siapa? Kalau hanya ngomong aja, anak kecil juga bisa. Burung beo bisa. Apa bedanya syahadatnya burung beo dengan syahadat kita? Kalau burung beo itu hanya bisa ngomong, tapi nggak mengerti. Saudara Allah, saudara Muhammad Sallallahu, kata burung beo. Ada burung beo yang hafal itu, Pak. Tapi dia cuma ngomong, tapi nggak ngerti. Nah kita, kalau hanya bisa ngomong, tapi nggak ngerti, kira-kira sekelas lah sama beo. Nah, kata kita, saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Saya bersaksi Muhammad utusan Allah. Kenal Allah? Enggak. Kenal Muhammad? Tidak. Bahkan seringkali kita tambah-tambahkan itu. Saya bersaksi tidak ada Tuhan yang wajib disembah, melainkan Allah. Mana wajibnya di situ? Di situ kan hanya asyhadu alla ilaha illallah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Nggak ada wajibnya. Kenapa ditambah wajib? Nyembahnya nggak pula ada di situ. Hanya kalimatnya asyhadu alla ilaha illallah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Kenapa ditambah-tambah? Saya bersaksi tidak ada Tuhan yang wajib disembah melainkan Allah. Ada penambahan wajib dan sembah. Kira-kira merubah dua kalimat syahadat apa enggak ya? Dalam konteks ini ya, artinya tidak ada penambahan. Aku bersaksi Muhammad utusan Allah. Seringkali kita robah, kita tambah. Aku bersaksi bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad utusan Allah. Mana ada nabinya di situ? Yang ada Muhammad utusan Allah. Nah, di sini ada pandangan syariat, ada pandangan hakikat, kata ya. Dua kalimat syahadat ini ada semenjak dari zaman Adam dulu, Pak. Ya, bukan di kita saja. Nabi Adam itu bisa masuk surga itu kenapa dua kalimat syahadat, melihat dua kalimat syahadat itu. Nah mungkin ada hambamu yang bersanding denganmu, kalau bukan orang yang istimewa, siapa dia? Jadi dari zaman Adam sudah ada dua kalimat syahadat. Makanya Adam juga syahadatnya sama, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Turun Nabi Idris ya sama saja, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kalau begitu berarti Muhammad Rasulullah itu dalam konteks kajian hakikat. Tapi kalau disyariatkan ya Nabi Muhammad, junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Itu pemahaman syariat. Tapi dalam konteks ini adalah hakikat. Belum turun Nabi ke bumi ini, beliau sudah ada. Ya. Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, semua Nabi syahadatnya sama. Asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kalau begitu apa maksudnya? Zat dan sifat. Penyaksian zat dan sifat tadi. Ini kalaupun kita tidak mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah, tapi kita mengerti, kita paham. Menyaksikan itulah. Ya. Makanya Sultan Aulia bilang, man nazara syai'an malam yarallahu fihi fa nadhu batil. Siapa orang yang memandang sesuatu yang dia tidak melihat adanya Allah di sesuatu yang dipandang, itu pandangan sia-sia. Pandangan sia-sia itu apa? Ya, mata ikan asin. Kalau bahasa Lampungnya buta terbedak. Ya, bilong-bilong, tapi nggak melihat. Nah, itu buta terbedak. Sejelas ini adanya Allah, kenapa nggak kau lihat? Bukan Allahnya yang tidak ada, kitanya yang buta. Nah, jadi Bapak Ibu yang saya hormati, itu penyaksian ya. Jadi siapa yang disaksikan? Allah. Yang menyaksikan siapa? Ruh kita. Kan yang pernah ketemu Allah kan ruh kita. Kalau jasad nggak pernah ketemu. Jadi aku bersaksi, akunya apa? Ruh kita itu. Yang menyaksikan adanya Allah. Lalu yang jadi saksi siapa? Ya ini tubuh kita ini. Kena mulut ini yang ngomong, gitu. Telinganya yang mendengar. Maka tubuh kita ini yang jadi saksinya.
Yang disaksikannya adanya Allah, yang menyaksikan ruh kita, yang menjadi saksinya tubuh kita. Nah, baru terpahami itu siapa yang bersaksi, siapa yang disaksikan, siapa yang jadi saksi. Jadi walaupun kita tidak mengucap kalimat itu sudah bersaksi. Fa'aina ma tuwallu fatamma wajhullah, kemanapun kau menghadap di situ wajah Allah. Bagi yang menyaksikan, ya, itu cuma tiang, yang di lain cuma orang, maka jadi bertengkar terus, Pak. Bully membuli, salah menyalahkan. Kenapa? Dia hanya melihat lahirnya, dia nggak melihat di dalamnya. Ya, nah, jadi kalau kita sudah bisa memandang siapa yang di dalam, ya, kayak kita memandang cermin, saya bilang. Terpandang cermin, terlihat bayangan wajah di dalam cermin. Jadi yang di dalam cermin itu bukan wajah kita, bukan. Bayangan wajah kita. Tetapi begitu kita melihat bayangan wajah kita di dalam cermin, nah cerminnya nggak kelihatan lagi. Nah. Kita sudah fokus melihat bayangan wajah dalam kita dalam cermin. Bayangan wajah dalam cermin itu, hakikatnya wajah kita itulah. Enggak beda, enggak. Jadi yang di dalam cermin itu bukan wajah kita, bayangan wajah kita. Cuman ketika kita melihat bayangan wajah kita di dalam cermin, sama seperti kita melihat wajah kita sendiri. Itulah bentuk wajah kita. Kenapa jelek? Ya memang jelek. Bagaimanapun ya tetap itulah. Nah, jadi gitu, Pak. Ya. Jadi syahadat itu artinya penyaksian. Nah, makanya nanti ada kajian. Syahadat itu suhudul wahdah fil wahdah, suhudul wahdah fil kasrah, suhudul kasrah fil wahdah. Ya. Jadi suhudul wahdah fil wahdah, pandang satu dalam satu, itu suhudul wahdah fil wahdah. Ada suhudul wahdah fil kasrah, pandang satu dalam banyak. Ada suhudul kasrah fil wahdah, pandang banyak, terlihat satu. Nah, bagaimana kajian? Nanti kita kaji lebih jauh. Mudah-mudahan kita dipanjangkan oleh umur, sehat jasmani dan rohani, sehingga kita bisa mengikuti kajian lebih jauh nanti. Amin. Yang pada akhirnya insya Allah kita semua husnul khatimah.